mereka menawarkan sebuah proyek rumah sakit beserta dengan infrastrukturnya. Nah, kita berdiskusi layaknya sebuah investasi, bagus, hasilnya oke. Saya cek ke bupati-bupati yang kebetulan di situ dibangun rumah sakitnya. Saya kontak ke mereka, ternyata betul ada proyek itu, saya terima. Terus kemudian berdiskusilah soal fund, soal dana. Nah, waktu berdiskusi soal dana, barulah mereka mulai mengeluarkan sebuah intrik atau mengeluarkan sebuah pola berinvestasi. Nah, saya bilang kalau mau berinvestasi, saya biasa menggunakan baik itu equity dari perbankan atau bentuknya loan atau leverage buyout, atau equity yang kita ngumpulin dari teman-teman kita untuk ditaruh bersama. Nah, di situ dia mulai nawarin, Pak, kita ada equity lagi Pak, datangnya dari mana? Dari luar negeri. Oh, bagus. Nah, padahal saya sudah kejadian seperti ini, itu sudah sering kali saya udah terima. Dan saya udah pastikan karena ini mimiknya sudah sama, gesturnya sama, saya boleh ngeklaim bahwa di depan ini 95 bodong. Tapi anyway, saya masih tetap dengerin mereka. Nah, setelah itu mereka menawarkan ini ada investasi dari luar negeri, dananya mau masuk di Indonesia. Saya bilang, nominalnya berapa besar? Minimal 100 miliar. Oh, very good, saya bilang gitu. Nah, kebetulan mereka memberikan profile, itu di situ ada bule, ada ini, ada itu, macam-macam. Nah, saya lihat profilnya mereka cukup mempersiapkan profilnya cukup bagus. Nah, terus saya bilang, emang mekanismenya seperti apa Pak? Nah, mereka menjawab, Pak, ini ada bentuk investasi dari luar, dananya standby ada di perbankan internasional, bentuknya mereka akan mengeluarkan paper. Apa papernya? Papernya adalah SPLC. Oke. Karena kebetulan saya dulu bekas orang bank, jadi saya cukup tahu betul transaksi-transaksi yang seperti itu. Kalau boleh saya bilang dari 10 transaksi SBLC yang turun ke mekanisme perbankan yang digunakan fasilitasnya masuk ke Indonesia, kebetulan saya dulu waktu saya kerja di bank, itu 99% itu transaksi pribadi atau transaksi grup yang dipakai oleh grupnya sendiri untuk membuka investasi dari luar negeri ke Indonesia atau sebaliknya dari Indonesia ke luar negeri. Nah, kalau ceritanya ada pihak yang entah berantah, tapi mereka menawarkan dananya untuk masuk dan dipakai di tempat kita, SBLC-nya, dan itu boleh saya bilang itulah yang namanya too good to be true. Itu yang saya bilang ini kejadiannya pasti tidak mungkin. Kenapa? Gak mungkin orang tiba-tiba nawarkan sesuatu ke kita yang tidak begitu kenal, ke bisnisnya yang baru juga akan dipropos dengan sebegitu gampangnya. Nah, ujung-ujungnya adalah, maaf sebentar. Nah, ujung-ujungnya adalah itu mereka akan meminta dana atas transaksi itu kurang lebih itu antara range 0,5 sampai 3% dari seluruh transaksi. Jadi kalau transaksi makin gede itu mereka akan minta fee. Nah, awalnya saya ngomong ini ada fee-nya di depan nggak gitu. Mereka ngomong oh enggak ada fee-nya Pak, ini aman, ini itu aman. Nah, tapi ujung-ujungnya itu mereka pasti di belakang hari mereka minta di depan dan dananya nggak jadi cair. Nah, itulah yang bentuk-bentuk penipuan yang memang selama ini cukup marak ada di belantika perekonomian kita, yang notabene cukup meresahkan kalau menurut saya, karena banyak teman-teman yang tidak tahu transaksi soal perbankan akhirnya juga masuk terjerumus yang nilainya nggak cuma 10-20 juta tapi bahkan miliaran, bahkan puluhan miliar. Nah, ini yang kejadiannya seperti itu.